Hidup Jokowi! Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Mas Roy, gimana nih, Mas? Akhirnya ditahan nih, Mas. Loh, pasti. Pengacara Tompel yang tidak pernah berhasil memenangkan kasus-kasus yang dia tangani, kali ini mengeluarkan narasi-narasi yang membuat saya tertawa geli. Kita dengarkan. Permohonan penangguhan penahanan, baik yang kami ajukan kepada Polda, atau nantinya jika Polda berdalih bahwa kewenangannya sudah pindah kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang kedua, kami telah menyiapkan jaminan penangguhan penahanan yang kami sudah edarkan kepada sejumlah tokoh, di antara yang sudah mengisi dan ada di atas materi adalah Pak Din Samsudin, tinggal kami ambil. Tetapi nanti sejumlah tokoh dan artis yang datang di sini semuanya sudah kami berikan informasi untuk bisa membersamai perjuangan ini dengan cara membubuhkan tanda tangan dan mengisi identitas untuk memberikan penangguhan, jaminan terhadap proses penangguhan. Tapi lagi-lagi, ini hanya kami tempuh manakala nanti keputusan dari penyidik pada 1 kali 24 jam akan mengambil tindakan penahanan. Sekali lagi, kalau tindakan penahanan diambil, maka lagi-lagi saya konfirmasi hukum di negeri ini memang sudah tidak lagi tunduk pada norma dan aturan. 1 tahun lebih kasus ijazah Pak Jokowi ini nggak kelar-kelar. Penyebar fitnahnya tidak juga ditangkap karena jaksa penuntut umum belum meyakini bahwa bukti-bukti yang diberikan dari pihak Bapak Jokowi selaku pelapor lengkap. Setelah bukti-bukti lengkap yang dikumpulkan selama 1 tahun lebih ini, barulah jaksa mengatakan P21. Artinya bukti-bukti telah lengkap. Dan memang kubu pemburu ijazah ini adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencemarkan nama baik, menyebarkan fitnah dan kebohongan, serta membuat kegaduhan di negara ini. Tetapi, lagi-lagi, kubu pemburu ijazah ini, khususnya kali ini yang kita bahas adalah si Tompel, masih saja ngeyel mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pihak hukum di negara kita adalah merupakan pelanggaran. 1 tahun lebih dirasa itu tidak cukup untuk menyatakan pemburu ijazah bersalah bagi si Tompel. Karena dia ini akan terus ngeyel. Memburu ijazah Pak Jokowi adalah perjuangan. Perjuangan apa? Selain hanya memecah belah anak bangsa serta membuat kegaduhan. Di dalam beberapa statement-statement dari kubu pemburu ijazah ini, mereka malah membalikkan itu seolah-olah Pak Jokowi lah yang membuat gaduh negara ini, yang membuat gara-gara, yang menyulut api mereka. Tetapi ketika kegaduhan terjadi, mereka tidak mau disalahkan. Mereka cuci tangan, malah menuduh Pak Jokowi yang dianggap membuat gaduh. Setelah 2 orang pemburu ijazah ini ditangkap, ditahan, si Tompel ini sewot. Itulah ya, kubu penyebar fitnah. Seperti ini kelakuannya. Kita semua harus menyadari pemburu ijazah adalah martir-martir yang dibayar untuk sengaja membuat kegaduhan di negara kita. Tetapi tunduk pada atensi dan atensi politik saudara Joko Widodo. Saya sampaikan kepada saudara Joko Widodo. Saudara Joko Widodo puas sekarang saudara melihat anak bangsa warga negara Anda hari ini dijemput secara paksa. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Pertanyaan bodoh. Apakah Anda puas? 1 tahun lebih Pak Jokowi menunggu keputusan dari jaksa untuk mengeluarkan P21. Karena beliau mempunyai hak untuk membersihkan namanya dari pencemaran yang dilakukan oleh pemburu ijazah ini. Kenapa seolah-olah Pak Jokowi gila kan ini si Tompel? Aneh gitu statement-statement dia sebagai seorang pengacara. Goblok juga. Sekolah di mana waktu itu dia? Tapi memang ya teman-teman, orang yang mau sekolahnya tinggi setinggi langit lah, kalau di hatinya ada kebencian ya kayak gini, tolol seperti si Tompel ini. Atau Anda justru kurang puas, ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Saya maunya ditahan 12 tahun penjara. Karena selama 1 tahun lebih, mereka sudah membuat kegaduhan, memecah belah anak bangsa. Ini harus ditegakkan keadilan. Seadil-adilnya. Dan mereka itu seperti teroris, tapi teroris dengan topeng sebagai peneliti. Jadi layak untuk dihukum, ditahan, ben modar sisan. Wahai kubu Jokowi termul-termul, puas kalian mendengar kabar penangkapan ini? Puas banget. Walaupun kami kecewa, kenapa tidak sejak awal ditangkap ketika mereka ditetapkan sebagai tersangka?
Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak tidak dulu-dulu? Akhirnya negara kita gaduh karena mendengarkan terus-menerus ocehan-ocehan fitnah mereka. Kenapa tidak dari dulu? Dan seharusnya yang ditangkap tidak hanya Roy dan si spiritualitil, tapi juga orang-orang yang mendukung mereka, memberikan panggung kepada mereka untuk berteriak-teriak, memprovokasi rakyat, membohongi rakyat, menyebarkan fitnah, mendowngrade Pak Jokowi. Ini hukum yang kalian pamerkan sebagai penegakan keadilan. Lalu mereka berkata kalau tidak ditahan nanti katanya akan hadir di TV ini, TV itu. Hadir di TV itu hak konstitusional dan menghargai undangan televisi. Dan yang disampaikan itu adalah pendapat, bukan mengulangi perbuatan. Jelas ini mengulangi perbuatan. Mereka berkali-kali mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, 99,9% palsu. Bahkan ada yang mengatakan 1 triliun % palsu. Ini mengulang-ulang. Pokoknya palsu, pokoknya palsu. Gila. Orang jelas-jelas mengulang-ulang kok mereka. Bahkan dia juga si Tompel ikut-ikutan berkomentar kok. Sudah jelas palsu, bahkan SD, SMP, SMA palsu. Pengetan dia itu. Kayak gitu nggak mau dikatakan mengulang-ulang. Dengan mereka hadir ke undangan televisi, artinya mereka menyebarkan isu ini selama 1 tahun lebih, dan ini berpotensi mencuci otak anak bangsa, sehingga sebagian dari mereka meragukan ijazah Pak Jokowi. Ini jelas perbuatan jahat, karena mereka menyebarkan fitnah. Bukan mereka menjalankan hak konstitusi. Hak konstitusi mereka apa? Ketika mereka sudah dinyatakan sebagai tersangka, mereka harusnya mingkem. Kenapa terus-terusan bacot? Dan sekarang ketika ditangkap, mereka marah-marah. Puas nggak? Puas? Puas. Walaupun kami kecewa juga selama 1 tahun. Kenapa baru sekarang ditangkap? Kalau esensinya dia tidak bisa melawan pendapat, tidak kuat melawan argumentasi, berarti persoalannya bukan adanya kejahatan yang dilakukan berulang, tetapi tidak adanya kemampuan untuk melawan argumentasi para Yusril di ruang publik yang menyebabkan mereka mengambil upaya represi. Bodoh sekali dia. Ya, bukannya kita kalah dalam berdebat, kalah dalam berpendapat. Kita jelas menang pendapat kita. Mereka saja yang tidak mau mendengarkan pendapat kita. Budak, buta matanya. Sehingga mereka menolak argumen kita. Lihat saja itu di debat-debat televisi. Ketika pihak Pak Jokowi menjelaskan, mereka nggak mau diam mulutnya. Terus ngomong. Mereka bawa pasukan untuk mendistract konsentrasi pembela Pak Jokowi. Diteriak-teriakin. Lagi baru ngomong sekecap, dibalas 2 kecap. Dan media, terutama E-News, membiarkan mereka koar-koar. Tidak memberikan kesempatan kepada pihak kami untuk bicara. Jelas kami menang, orang kami pihak yang benar kok. Bukti-bukti juga semuanya nyata, fakta, tidak ada yang direkayasa. Sementara mereka mempunyai bukti fotokopi. Bukti mereka apa? Fotokopi. Apalagi buktinya? Bukti dari internet. Kalau kami dari UGM langsung. Bukti yang akurat. Jelas kami yang menang gitu. Kenapa dia bilang kami takut kalah argumen? Atau kami tidak bisa berargumen? Selama ini argumen kami selalu menang kok. Fakta yang kami sampaikan. Bukan rekayasa. Bukan bohong-bohongan. Sementara mereka itu menipu bangsa ini. Dengan bukti-bukti, fotokopi, bukti palsu semuanya. Semua bukti-bukti yang mereka dapatkan, rekayasa. Orang-orangnya juga tukang fitnah semua. Antek dajal semua. Jadi saya mau katakan nanti kalau kasus ini ditahan, saya sampaikan kepada seluruh rakyat. Saudara Joko Widodo keliling itu dengan membawa noktah. Karena apa? Kalau sampai ditahan berarti saudara Joko Widodo itu adalah orang yang sedang mengkampanyekan sebuah partai yang dipimpin anaknya, saya sebut PSI, tapi pada saat yang bersamaan dia zalim kepada rakyatnya yang 10 tahun pernah dipimpinnya. Dasmu itu zalim. Kamu ngerti zalim apa enggak sih? Dia ini jidatnya hitam loh ya, rajin sholat. Tapi dia tidak memahami arti zalim itu sendiri. Yang zalim itu kamu, Tompel. Yang zalim itu Roy Panci. Yang zalim itu spiritualitil. Rafli Harun, Fadilah, Kurnia, itu orang-orang zalim. Gak usah dibalik-balik. Yang zalim kalian. Jangan dibolak-balik. Pak Jokowi keliling Indonesia itu hak pribadi beliau. Memang ada larangan ya? Seseorang keliling Indonesia. Ada larangan? Tentu tidak ada. Kamu gak usah kejang-kejang, Tompel. Gak usah kejang-kejang, ya. Kamu, kalau ketemu saya di jalan, habis kamu. Dan kepada pemimpin-pemimpin yang zalim seperti ini, tidak ada satupun ya alasan untuk kita memberikan dukungan, apalagi pembelaan. Iya, seperti Roy Panci, Rafli Harun, Fadilah, Kurnia, Tompel, Ugro Seno, siapa itu jenderal-jenderal itu yang mendukung orang-orang zolim, tidak layak untuk didukung. Kita orang-orang baik, orang-orang yang punya agama, orang-orang yang percaya pada Tuhan Maha Adil, harus mendukung Bapak Jokowi. Karena Pak Jokowi orang benar, orang baik. Begitu, Tompel. Jadi sekali lagi, karena saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Pakai bawa-bawa bismillahirrahmanirrahim. Dajjal tidak boleh membawa-bawa nama Allah yang suci. Kalian menantang, nanti kami akan hadapi. Lihat saja nanti di pengadilan. Terima kasih.